Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Oke. Pada video kali ini saya akan berbicara perihal suku Jawa, ya, atau berbicara tentang orang Jawa. Pada video sebelumnya saya sudah berbicara tentang suku bangsa, ya, bagaimana Indonesia ini terbentuk dari bermacam-macam suku, ya, bahasa dan lain sebagainya. Nah, hari ini di video kali ini, ya, saya akan berbicara salah satu suku yang ada di Indonesia, dan suku yang mayoritas, suku yang paling besar, suku Jawa. Ada apa sih yang ada di Jawa sebenarnya? Itu ini sangat kompleks, ya. Kekompleksitasan itu ini tercermin di dalam sikap hidup orang Jawa, pandangan hidup orang Jawa. Tentunya ini akan lebih mudah difahami kalau Anda sendiri orang Jawa, ya, yang menonton video ini orang Jawa, itu akan lebih mudah untuk dicerna, ya. Orang Jawa itu cenderung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan orang lain, ya. Maksudnya begini, jadi tingkat solidaritas, tingkat penghargaan orang Jawa ini sangatlah besar. Jadi ini secara umum, ya, sikap hidup orang Jawa, gitu, ya. Nah, bagi orang Jawa dalam hidup ini tidak bisa yang namanya hidup sendiri, ya. Ini dari sini saja ini sudah sangat mencolok perbedaannya antara budaya timur dengan budaya barat. Budaya barat yang sangat individual, gitu, ya. Dengan kalau tidak ngomong timur, ya, ini ngomong Jawa saja, baru Jawa itu sangat membutuhkan orang lain, tidak bisa sendiri, ya. Itu tercermin tentunya di dalam gotong royong, gitu, ya, sikap-sikap orang Jawa yang cukup menarik, gitu, ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kontak-kontak itu ini yang keseringan inilah yang disebut kalau dalam istilah Jawa itu ajek, ya. Dilakukan secara terus menerus, ya. Orang Jawa ini kan ajek, rutin, hal kecil dilakukan secara terus menerus. Nah, itu untuk saat ini yang masih belum tercemari oleh perubahan kebudayaan semakin modern ini adalah abdi dalam, orang-orang keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Orang-orang tersebut, orang abdi dalam itu sangat prasojo, sangat sederhana. Tetapi dengan kesederhanaan itu, dengan gaji yang jauh dari standar UMR, gitu, ya. Tetapi anak-anak mereka semua bisa kuliah. Nah, ini kan menarik ini, ya. Bukan berarti seperti budaya barat bahwa segala sesuatu itu berbanding lurus dengan pendapatan dan kekayaan, gitu, kan. Tetapi cerminan dari orang Jawa yang khususnya saat ini dipegang teguh oleh orang-orang keraton itu sudah tidak bisa dimasukkan dengan logika manusia, gitu. Ini sangat sulit, ya. Nah, tentunya ini menarik ketika kita mau berbicara orang Jawa, ada apa sebenarnya? Karena di Jawa ini ada yang dikenal sebagai Toto Coro, ya, Toto adat dan Toto tentrem, ya. Apa tiga Toto itu, ya? Pertama kita bicara soal Toto Coro, ya. Toto Coro ini mengenai tata cara dan kesopanan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orang Jawa ini sangat tidak bisa hidup sendiri, sehingga karena ketidakbisaan hidup sendiri itu akhirnya membutuhkan Toto Coro, ya.
Di Toto Coro ini tentunya setelah Toto Coro ini karena berhubungan dengan orang lain tidak mungkin berhubungan dengan orang yang setempat. Ada hubungan dengan orang di tempat lain. Misalnya ini begini, orang Mojokerto saja menikah dengan orang Mojokerto. Yeah. Satunya katakanlah di Kecamatan Mojosari, orang menikah dengan Kecamatan Jatirejo. Ini Toto Coronya antara orang Mojosari dengan orang Jatirejo itu ada perbedaan. Mengapa? Karena ada toto adat, jadi toto setempat. Ya. Kalau di dalam peribahasa Jawa ini, hilang dari memori ingatan saya gitu ya. Jadi beda kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu gini, beda tempat beda cara ya. Jadi saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Jawa yang enak itu karena kosakata bahasa Jawa ini kan luas. Nanti pasti ketika terbitan akan saya sebut lagi. Si beda desa mawa coro. Iya mungkin begitu ya, iya kayaknya begitu ya, beda tempat atau beda desa beda cara pula ya. Ini diterjemahkan muncul dari toto adatnya, jadi peraturan setempat. Nah peraturan setempat itu ya, dan toto coro itu ini berpegang teguh supaya tidak mengganggu toto tentrem ya, karena biar tidak mengganggu ketentraman antar individu. Sangat dalam bukan? Dari 3 aturan saja ini ada tata cara bersikap. Jadi dalam hidup bersosial orang Jawa ini sudah menyatakan bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang lain, bersikap dengan orang lain gitu ya. Bahkan lebih spesifik lagi itu sudah sangat-sangat dipahami bahwa katakanlah di daerah satu dengan daerah yang lain itu memiliki cara yang berbeda, aturan yang berbeda, itu sudah dipahami. Perbedaan-perbedaan itu ya dihargai untuk menciptakan ketentraman seseorang. Dahsyat bukan? Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan tanpa ada wawasan yang dalam. Jadi ketika makanya begini, ada istilah orang Jawa ini, kalau mahasiswa saya ini tentunya masih belum menjadi Jawa. Mengapa? Karena istilahnya orang Jawa gini, kalau orang sudah menikah itu baru wong sing wis rabi iku kaet iso diarani wis wong. Itu kalau menyebutkan usia. Jadi kalau itu hampir sama dengan penyebutan untuk orang yang Jawa. Jadi Jawa ini, katakan orang yang Jawa ini sudah bisa berpikir jernih ya. Anda sudah Jawa. Jadi orang yang dikatakan sudah Jawa itu dia sudah bisa memikirkan segala sesuatu itu dengan jernih. Makanya kedalaman pola pikir orang Jawa, semakin dia menjadi Jawa, dia sudah bisa melepas segala sesuatu ya. Makanya ketika saya pernah mewawancarai seseorang ya, orang Jawa tentang tradisi topeng ya. Nah, tradisi topeng ini kan sudah di era-era seperti ini sudah jarang ya orang menekuni topeng, tari topeng, membuat topeng dan lain sebagainya. Beliau ini sudah tua. Saya tanya, Mbah gimana ini kalau nanti panjenengan sudah sedo, siap sinten sing badhe nglanjutaken? Ya wis ora apa-apa. Nek anjane aku sedo ya wis, nek ora ono sing nerusno ya wis. Ya ben. Hah? Sebegitunya gitu loh. Jadi sangat-sangat apa ya, sudah pandangannya ini sudah benar-benar sangat filosofi ya. Tentunya ini tidak bisa dicerna sekilas saja, lu kok cuek begitu ya, orang Jawa tidak bisa seperti itu ya, sangat tidak bisa. Mengapa seperti itu?
Bentar. Seperti yang sudah saya sebut tadi, orang yang sudah dikatakan Jawa itu orang yang sudah bisa berpikir jernih. Tentunya yang disampaikan Simbah tadi tentang aktivitasnya, kebudayaannya itu tidak diserta-merta diucapkan secara serempang, tapi sudah dipikirkan dengan sangat jernih. Kalau dilihat dari kacamata budaya, bahwa budaya itu akan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zamannya. Nah, ketika dihubungkan dengan itu, ya wis ben to nek ora ono sing nerusi ya wis ora ya ben. Nah, di situ berarti ada muatan-muatan pemikiran-pemikiran kebudayaan bahwa setiap zaman itu akan terus berubah. Nah, di situ ketika disinkronkan, iya ya, ada sinkronisasinya. Tetapi orang Jawa ini, jadi beliau mungkin sudah bisa kaca benggolone wis buka gitu. Apa itu? Kaca benggalanya sudah terbuka, maksudnya bisa membaca simbol-simbol. Orang Jawa ini orang yang benar-benar Jawa. Ketika Anda berbicara dengan orang yang kejawen, ini rata-rata sudah bisa membaca kaca benggala. Jadi misalnya dari membaca weton, ya. Anda sudah tahu weton Anda, apa pasaran Anda? Kalau belum tahu, tanya ke orang tua Anda gitu ya. Nah, dari membaca weton saja, jadi kaca benggala ini kaca benggala dari weton saja itu sikap, kemudian bagaimana secara seorang berpikir, bagaimana jalan rezekinya, bagaimana jodohnya, itu bisa terbaca. Ini nama kaca benggala. Nah, pada titik tertentu, ketika sudah mencapai titik kaca benggala ini ada laku-laku spiritual. Sehingga orang-orang yang bisa laku spiritual ini di dalam istilah orang Jawa itu iso weruh sadurunge winarah. Jadi bisa mengetahui sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Nah, ini dulu ada Bujangga Majapahit, Ronggowarsito itu kan sudah meramalkan sesuatu, dan saat ini pun apa yang dibicarakan Ronggowarsito ini sudah ada tanda-tandanya. Nah, kita tinggal menunggu. Indonesia ini, Jawa ini tinggal menunggu kedikdayaan Indonesia, kedikdayaan orang-orang timur, kedikdayaan orang Jawa, kedikdayaan dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, ini Anda silakan mencari apa pola pikir yang diramalkan oleh Ronggowarsito, yang diramalkan oleh ramalannya Joyoboyo. Nah, itu nanti itu cari, kemudian komen di kolom komentar ya. Oke, jadi pola pikir orang Jawa itu yang membuat orang Jawa ini sangat luas, sangat fleksibel ya. Seperti ini peribahasanya di sini. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Kalau logika orang modern, orang yang moderat, pasti tidak akan bisa menerima itu. Bagaimana kita tetap berkumpul tapi kondisi perut kita lapar? Lebih baik kita jadi seorang individu, tetapi kita semua kebutuhan bisa terpenuhi begitu kan untuk saat ini. Buat apa kita gotong royong gitu? Secara kasarnya, secara frontalnya kan bisa semacam itu, iya kan? Bagaimana daya sosial kita? Coba kita tanyakanlah kepada diri kamu sendiri, kepada diri kita sendiri, bagaimana daya sosial kita? Apakah sebesar yang disebutkan di dalam pandangan hidup orang Jawa? Apakah kita sekarang sudah mulai menjadi tidak Jawa dengan individualisme kita? Ayo, coba kita merenungi, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Nah, hal-hal itu tentunya tidak bisa dicerna secara serampangan gitu. Jadi kita perlu adanya kontemplasi, berpikir secara mendalam tentang apa yang kita lakukan, pola pikir kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita bicarakan, itu perlu kita cerna sebagai pituduh ya, sehingga bisa menjadi weweler dan juga peribasan
Dan sebenarnya dari 3 kunci ini, dari apa yang diucapkan orang Jawa ini, cara berpandangan secara umum itu harus berpegang teguh pada pitudo, populer, dan peribasan. Yang pertama tadi, pitudo itu adalah tuntunan moral. Ketika sekarang Anda sudah mulai katakanlah mengindahkan budaya Jawa kita, apakah Anda sudah mulai punya bagaimana cara Anda bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana Anda cara berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana ketika bertemu dengan seseorang yang belum dikenal, ya. Juga larangan-larangan yang dulu perempuan tidak boleh keluar malam, tidak boleh pulang malam, sekarang kan sudah mulai lentur itu. Tabu larangan itu sudah mulai berkurang, efek-efeknya pun sudah bisa dilihat gitu kan. Nah, peribasan yang tradisional itu pun itu bisa menciptakan kehalusan budi kita. Salah satunya gini, sapa weruh bebener iku kelebu wong wasis, nanging wong kang orang ngerti bebener iku kelebu wong bodoh. Kalau diterjemahkan begini, barang siapa tahu tentang kebenaran termasuk orang yang pandai, tapi orang yang tidak tahu tentang kebenaran itu tergolong orang yang bodoh. Jadi dalam Jawa itu sudah dikatakan begitu. Pandai dan bodoh itu tidak hanya dari kecerdasan intelektualnya, tetapi berdasarkan antara benar dan salah, ya kan? Ya. Tentunya masih banyak sekali peribahasa orang Jawa yang bisa memperhalus budi. Ya. Salah satunya di sini yen sira wis mikani alamira pribadi, mara sira mulango marang wong kang durung mikan. Kalau engkau sudah menguasai sifat alam kepribadianmu, hendaklah kamu mengajarkannya kepada yang belum mengetahui. Nah, tentunya ini saya jadi berkepala besar gitu ya. Saya mengajak kamu berpikir, ini mengajak untuk orang lain mencari tahu, untuk orang lain bisa mengerti gitu. Wah, cukup di sini saja sebelum saya sampai berpikiran yang aneh-aneh gitu ya. Ini cukup saja dan coba cari jadi 2. Yang pertama tadi tentang Joyoboyo, ramalan Joyoboyo dan Romo Warsito, dan yang ketiga tentang cari peribahasa Jawa yang bisa menggambarkan dirimu. Ya, oke, cukup sekian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya di akun Dosen Nyentrik. Jangan lupa